Woi, apa cerita? Kembali lagi dengan aku Eki Sibrian di sini. Terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Nah, oke woi. Sekarang aku mau ceritain sama kalian tentang kasus-kasus pembunuhan berantai yang menghabisi pasangan kekasih. Jadi kali ini aku akan ngebahas dua kasus. Yang pertama, kasus The Monster of Florence. The Monster of Florence adalah sebutan untuk pembunuh berantai sadis di Italia yang sosoknya masih misterius sampai saat ini. Sudah tercatat 16 korban yang dimana 7 diantaranya adalah pasangan muda-mudi di Florence antara tahun 1968 sampai 1985. Modus yang dilakukan oleh si pembunuh adalah pasangan yang tengah berada di dalam mobil yang terparkir di area sepi. Pelaku diduga melakukan aksi bejatnya ini pada malam hari dengan cara menembak para korbannya. Senjata yang digunakan adalah Beretta kaliber 22 dengan berisikan peluru Winchester seri H. Anehnya nih boy, aksi pembunuhan kejam si pelaku ini dilakukan dalam jeda yang cukup panjang. Biasanya 1 tahun, bahkan bisa sampai 7 tahun lamanya. Hal aneh lainnya, pelaku tidak menargetkan harta benda dari si korban ini. Hampir dari setiap kasus nih yang ditemukan, dompet dari si korban yang dibunuh ini tidak disentuh sama sekali. Namun, korban wanita selalu berakhir dengan dimutilasi di bagian kemaluannya. Pada tanggal 21 Agustus 1968, pasangan Antonio dan kekasihnya, seorang ibu rumah tangga yang bernama Barbara, ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil mereka di daerah Signa, sebelah barat Florence. Setelah diperiksa, kedua pasangan ini diduga tewas dengan cara ditembak dengan senjata kaliber 22. Mirisnya, korban kasus ini bukan hanya mereka berdua, tetapi anak si Barbara ini yang bernama Natalie, yang tengah tertidur di kursi belakang mobil. Barbara memang terkenal dengan perempuan yang memiliki banyak kekasih, meskipun dia memiliki suami. Suami si Barbara, Stefano Mele, diketahui sedang dalam kondisi sakit yang membuat dia masih di rumah sakit ketika kasus pembunuhan ini terjadi. Karena kurangnya bukti, Stefano akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan kasus ini. Barang buktinya adalah sarung tangan, yang ketika dites menggunakan parafin, ternyata pernah digunakan untuk menembak. Stefano mengakui dirinya lah pembunuh Barbara dan Antonio, tetapi anehnya, dia menyangkalnya. Dia kemudian dihukum penjara selama 14 tahun. Namun mendapatkan keringanan karena dia rupanya menderita penyakit fungsi mental dan infirmity of mind. Kasus selanjutnya terjadi pada tanggal 14 September 1974 yang memakan korban pasangan muda-mudi yang bernama Pasquale dan kekasihnya Stefania Pettini. Keduanya ditemukan tewas dalam sebuah Fiat 127 milik Gentocor di Borgo San Lorenzo. Mayat sang wanita mendapatkan kekerasan brutal dengan batang kayu dan juga ada 97 luka tusukan di dalam tubuhnya. Nah, tapi anehnya, uang yang ada di dalam dompet mereka tidak tersentuh sama sekali. Banyak dugaan yang menganggap bahwa kasus inilah yang merupakan kasus pertama yang dilakukan oleh Monster of Florence. The Monster of Florence kembali melakukan aksi sadisnya di tanggal 6 Juni 1981. Targetnya masih sama, sepasang kekasih yang bernama Giovanni dan kekasihnya Carmela. Pasangan ini diketahui diserang secara brutal ketika mereka sedang memarkirkan mobil mereka.
Keduanya ditembak dan ditusuk hingga tewas. Tubuh sang wanita, Carmela, ditarik dari dalam mobil dan bagian kemaluannya dipotong dengan pisau. Ngeri kali, woy. Tapi nih, lagi-lagi dompet kedua pasangan ini tidak disentuh sama sekali. Namun, kali ini si pelaku mengambil barang milik Carmela dan seperti sengaja mencecerkannya di sekitar lokasi kejadian. Ada sebuah sketsa wajah yang menggambarkan sosok The Monster of Florence. Sketsa ini dibuat persis setelah kejadian pembunuhan 1981. Ceritanya, saat itu seorang pengendara mobil tengah menuju jalan di mana pembunuhan itu terjadi. Dia melihat seorang yang sedang berkendara terburu-buru keluar dari area itu sendiri. Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian yang dibantu oleh tim investigasi, pakar kriminolog, psikolog, hingga sosiologis dari berbagai negara masih belum dapat memastikan dengan pasti siapa sih sosok dari si pembunuh ini dan apa motif dari pembunuhan yang dia lakukan ini. Kasus yang kedua dilakukan oleh Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah salah satu pembunuh berantai yang paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Ia melakukan aksi kejam itu pada akhir 1960-an dan awal 1970-an di daerah Teluk San Francisco di California Utara. Zodiac Killer mencari perhatian publik dan menikmati saat-saat ketika sukses mengejek polisi dengan catatan yang ditinggalkannya. Korban pertama Zodiac Killer adalah David, yang berumur 17 tahun, dan kekasihnya Betty, umur 16 tahun. Keduanya ditemukan tewas di dalam mobil mereka, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1968 di Jalan Danau Herman, dekat Vallejo. Menurut saksi, ada seorang pria misterius yang membawa senjata lalu menembak ke arah mereka sehingga membuat kedua sepasang kekasih ini terluka dan sangat parah sampai tewas di tempat. Pada Agustus 1969, sebuah surat dikirimkan ke media Chronicle, harian Examiner San Francisco, dan harian Vallejo. Surat itu bertuliskan, "Dear Editor, sayalah pembunuh dua remaja pada Natal tahun lalu di Lake Herman." Surat itu berisi detail yang hanya diketahui oleh si pembunuh. Menurut laporan otoritas, dia mengancam akan membunuh lebih banyak korban jika surat itu tidak dimuat di depan halaman semua surat kabar. Di dalam amplop itu berisi beberapa sandi yang kemudian diberi nama Sandi 408. "Saya suka membunuh, karena itu sangat menyenangkan," ungkap sandi pertama yang telah dipecahkan. Sandi itu awalnya sempat membingungkan para polisi setempat, namun akhirnya berhasil dipecahkan oleh guru sekolah Salinas, Donald Harden, dan istrinya Betty. Membunuh manusia lebih menyenangkan daripada membunuh hewan liar di hutan, karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya, ungkap sandi itu lagi. Kendati demikian, Zodiac Killer rupanya masih menyimpan surat yang berisi banyak teka-teki. Pada akhir 2020, sandi terakhirnya terkuak. Namun, sosok dari Zodiac Killer ini sendiri belum terungkap. Ketika detektif dari berbagai departemen kepolisian bergegas untuk mengidentifikasi sosok sebenarnya Zodiac Killer ini mengirim surat lain lagi ke pihak media Examiner, di mana dia pertama kali menggunakan nama aliasnya. Setiap huruf yang ia gunakan memiliki simbol, seperti lingkaran dengan salib mirip tanda bidik pada teropong senapan. Salah satu perbuatan keji, mengerikan dan brutal yang dilakukan oleh Zodiac Killer diantaranya adalah serangan 27 September 1969. Kali ini korbannya bernama Brian dan Cecilia, yang keduanya tengah menikmati hari mereka di tepi danau Berryessa.
Ada sosok pria misterius muncul memegang senjata, memakai kostum bertudung, kepala, dengan lingkaran salib putih yang dijahit di dadanya, seperti tanda bidikan senjata. Pria misterius ini mengatakan jika dirinya baru melarikan diri dari penjara dan membutuhkan uang, serta mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Pria misterius ini akhirnya mengikat kedua remaja ini dengan tali plastik. Secara tiba-tiba, pria misterius ini menyerang Brian sebanyak 6 kali tusukan di punggung. Lalu, Cecilia juga mengalami hal serupa dengan 10 tikaman sampai tewas. Pria tersebut meninggalkan jejak berupa gambar lingkaran melintang di mobil Brian. Di sana dia menulis juga tanggal dan lokasi serangan yang dia lakukan sebelumnya. Di hari yang sama, seorang pria melaporkan kepada pihak Departemen Kepolisian yang cukup dekat dengan lokasi kejadian bahwa ada pembunuhan bertingkat. Pria itu memberikan deskripsi mobil Brian dan memberi petunjuk di mana peristiwa terjadi. Di akhir telepon, pria itu mengaku, "Akulah yang membunuh mereka." Gitulah. Jadi, itu tadi kasus-kasus pembunuhan berantai yang menghabisi pasangan kekasih. Oke, woi. Jadi kalian, woi, kalau pacaran, woi, kalian tengok-tengok kiri kanan kalian. Mana tahu di situ ada pembunuh, serem juga, Wak. Makanya kalau pacaran jangan berdua-duaan. Ketiganya nanti COVID. Aduh, nggak lucu, krik-krik nih. Ya udahlah, weh. Sampai sini aja aku ngebagiin cerita kasus pembunuhan berantai. Kalau kalian suka sama video ini, dan walaupun kalian nggak suka sama video ini, kalian bantulah aku like, subscribe, supaya aku makin semangat lagi buat video-video lainnya. Oke, see you next time. Bye.